Siapa yang berdua? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagian beberapa lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membolehkan kami untuk beristirahat dari malam hingga pagi ini kami semua dapat berkumpul di sekolah ini dengan sehat. Berkatilah kami Tuhan agar kami semua bisa fokus dan aktif dalam seluruh pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sudah membuat bendera? Bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Dari absen 1 sampai 37, tadi ada yang izin ke Ibu 1, apakah ada yang sudah masuk lagi? Ada? Hadir? Coba lihat teman kiri kanannya. Hadir? Dua. Siapa yang mau masuk? Stephen Adrian sama? Siapa? Siapa? Gera. Edgar. Iya. Sudah semua ini kode KCR kita ya. Maka semuanya harus semuanya harus masuk. Nanti kalau ada informasi apa-apa terkait yang akan kita pelajari semuanya ada di modul ini ya, dan di grup. Lagi kita grup kelas ada di sini. Maka untuk modulnya nanti bisa dilihat ada di sini ya. Lalu apa yang mau kita pelajari hari ini? Ya, nanti ada di baik dari SD, TK, SD, SMP kita semua belajar agama, ya enggak? Ya, sudah bosan belajar agama? Belum. Oke. Kenapa sih kok kita terus menerus belajar agama? Agar tidak masuk neraka. Bagus. Kenapa kok belajar agama lagi? Supaya nggak sesat. Kenapa kok belajar agama? Biar mempunyai iman. Biar mempunyai iman. Bagus. Dan tentu yang lain-lain itu dari absen 1 sampai 37 pasti punya pendapat masing-masing yang membuat Anda sampai sekarang duduk di sini belajar agama. Salah satunya bukan hanya karena jadwal saja, ya kan? Tetapi ada sesuatu yang mendorong, yang memotivasi saya untuk belajar agama. Nah, di kelas 10 ini dan seterusnya, Bu Rosa mengajak dan Pak Julius ya mengajak supaya kita kembali. Tidak hanya sekedar saya duduk belajar agama lalu nanti mendapatkan poin, mendapatkan nilai, tetapi lebih dari itu. Lebih dari nilai 190, 78 dan seterusnya. Ya, belajar agama menyelaraskan antara cara pandangku dengan cara pandang Allah. Ya, cara pandangku dengan cara pandang Allah. Allah yang bagaimana? Coba dibaca yang atas. Find God in all things, ya. Saya menemukan Allah dalam segala. Saya menemukan Allah pagi ini di kelas 10-7. Lalu bagaimana saya menyelaraskan diri dengan kelas 10-7? Bagaimana saya menyelaraskan diri dengan Allah yang hadir, yang saya temukan nyata, konkret dalam diri orang tua saya. Orang tua saya menginginkan saya masuk CC. Dan saya juga pengen masuk CC. Laras nggak? Laras, oke. Guru kimia saya, guru fisika saya mengajarkan atau matematika mengajarkan rumus-rumus seperti ini. Saya belajar. Tapi nggak nyambung dengan cara pikir saya. Saya maunya seperti ini. Ya, yang satu maunya seperti itu. Banyak jalan menuju Roma, banyak rumus-rumus untuk sampai pada tujuan, ya kan? Tapi selaras apa enggak? Kalau memang tujuannya sama, selaras, ya kan? Maka harapannya adalah menyelaraskan cara pandangku dengan cara pandang Allah yang hadir, yang saya temukan dalam segala hal. 10-7 punya visi dan misi. Harapannya adalah semuanya naik ke kelas 11. Tapi ada 2, ada 3 orang yang tidak
tidak menghayati, tidak menghidupi visi itu, lalu dia asik dengan dirinya sendiri dan seterusnya, selaras nggak? Tidak, ya. Maka penting menyelaraskan, sadar, ya. Lalu kemudian mencermati, menangkap makna nilai-nilai yang esensial dari apa yang dipelajari dan dialami selama ini. Tadi Bu Rosa sudah mengatakan, dari dulu TK, sekolah minggu, SD, SMP sudah belajar agama, sudah dapat nilai-nilai hidup yang banyak. Apakah nilai-nilai yang dipelajari dan dialami itu sudah dikonkretkan? Misalkan ketika sampah ada di situ, saya lewat begitu saja, saya nggak ngambil. Harusnya apa? Kalau hatiku tergerak, udah ya, nilai-nilai yang saya sudah hidupi, saya mengambil dan membuangnya ke tempat saya. Mungkin saya akan dikatakan, wah dia sok hebat, dia sok baik, dia sok ini. Pasti ya, ada ininya kan? Atau misalkan ketika saya berbuat baik, kalau saya dengan guru atau apa, wah dia ini atau dan seterusnya. Pasti akan ada apa sebab akibat, ya. Lalu kemudian menemukan kaitan antara apa yang dipelajari dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Contohnya, sudah adilkah saya berbuat pada diri saya sendiri? Sudah adil belum pada dirimu hari ini, nak? Sudah. Apa contohnya? Saya sudah adil pada diriku. Ketika saya bersikap adil pada diriku, maka saya bisa bersikap adil pada yang lain. Saya adil pada diriku, contohnya apa? Harusnya tidur berapa jam? Misalnya, ya kan? Tapi 24 jam ini saya tidak bisa tidur. Karena apa? Saya tergoda untuk bermain game. Ya kan? Lalu apakah saya adil? Ternyata tidak. Diri kita terdiri dari raga, jiwa, dan roh. Ya kan? Raga, jiwa, dan roh. Apakah saya sudah adil? Ternyata saya terlalu banyak memberi perhatian pada raga saja. Lapar, makan, haus, minum, ngantuk, tidur. Yang kedua, jiwa. Belajar, mengolah diri, dan seterusnya. Kira-kira adil nggak? Atau yang sampai yang ketiga, rohani, boro-boro. Yang ketiga, ya kan? Ketika eksamen aja atau ketika berdoa saja, 1 menit, 2 menit, saya sudah digoda oleh yang lain. Dan justru melakukan apalah, gitu. Ya kan? Maka, coba keadilan yang seperti apa nih yang sudah saya ciptakan untuk diri. Lalu kemudian saya bisa mampu menciptakan keadilan untuk sekitar. Paham ya? Jadi pentingnya belajar ini, agama itu tidak sendiri. Agama itu nanti mengkonkretkan apa yang kamu pelajari di mafia, matematika, fisika, biologi, kimia, ya, dan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar, apa yang bisa dirasakan. Siapa di sini yang sudah memperjuangkan kebenaran dan kebebasan? Atau ada yang hanya saya sebenarnya pengen ngomong, saya sebenarnya pengen berpendapat, tetapi saya takut nanti pendapat saya tidak diterima. Sudahkah memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan yang ingin saya ungkapkan? Sudah apa belum? Jawab masing-masing ya. Siapa yang merasa sudah? Waduh, berarti memenjarakan diri masing-masing. Ya, belajar dari sekarang menjadi pribadi yang berbeda. Kanisian-kanisian yang berbeda. Nanti ketika ILD kalian akan banyak menghadapi pembinaan dan seterusnya, belajar mengekspresikan diri. Wah, ini karena ILD saya pura-pura baik. Wah, karena ini ya tidak. Belajar dari sekarang ya, memperjuangkan kebenaran dan kebebasan. Ada yang masih takut-takut di sini? Saya takut dengan si A, saya takut dengan si B, atau saya takut dengan orang tua saya. Lalu sebenarnya saya pengen handphone saya diganti karena sudah susah, tapi saya nggak berani ngomong. Ya udah saya diam saja. Tapi hatiku menggerutu, tidak bebas, tidak merdeka mengatakan. Sebenarnya saya nggak mau masuk CC ini, tapi karena saya dipaksa. Lalu ya udah, caraku adalah menghancurkan semua nilai-nilai itu. Ada seperti itu. Harusnya ketika di SMP kalian sudah paham secitra dengan Allah itu apa? Secitra dengan Allah itu apa?
serupa segambar ya, serupa segambar. Nah, ini capaian harapan ibu dari proses nanti pembelajaran kita adalah bahwa di kelas 10 di tingkat SMA itu Anda mampu menciptakan sebuah karya bakat dan minat dengan menyadari diri yang secitra dengan alam. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat ya. Mampu mengaitkan pengalaman dengan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan. Kalau bahasa Kanisianya apa? Apa? Baca satunya. Conscience, compassion, dan commitment ya. Lalu yang PP-nya ini kan ada nilai apa? Kognitif, nilai psikomotorik, dan afektif. Jadi kalau dalam agama nggak seribet, misalkan kalau matematika dan yang lain, satu tugas tapi sudah bisa dan 3 nilai kalian nanti bisa. Paham ya? Misalnya keaktifannya dan seterusnya, mahir dalam melayani sesama, lewat caranya berpikir, berperilaku. Jadi berbagai hal adalah pengalaman, pengamatan. Ya, ini tujuan kita untuk belajar agama. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Jadi intinya adalah ada nilai kognitif, ada nilai psikomotorik, ada nilai afektif. Nilai psikomotorik ini ada hubungannya dengan apa yang nanti akan kalian lakukan. Menciptakan sebuah karya. Karya apa ya? Saya kan masih belajar, Bu. Emang saya sudah bisa menciptakan. Nah, siapa yang belum bisa menciptakan di sini? Menghasilkan sebuah karya. Masih bingung. Nanti kita lihat. Misalnya saya bisa menciptakan sebuah lagu, gitu kan? Buat sebuah apa? Dari apa? Dari pengalaman. Atau saya bisa menciptakan rumus-rumus sendiri. Ketika saya belajar matematika, saya hanya menemukan cara rumus baru dan saya bisa mencapai tujuan. Atau saya di rumah itu saudara-saudara saya perempuan. Lalu ketika listrik mati, saya bisa memperbaiki. Nah, dimulai dari hal-hal yang kecil. Atau ketika dalam kejadian-kejadian di rumah gitu ya, apapun yang bisa dilihat berbagi memahami. Jelas ya, ini untuk yang nanti akan kita lakukan. Tidak berat bagi Kanisian ini tidak. Oke, nah manusia secitra dengan alam. Munculnya berbagai tren dan gaya hidup. Apakah ini yang disebut dengan citra? Saya rambut temanku Dimas itu rambutnya keren, saya ingin seperti dia. Bajunya ini, mobilnya mewah, atau apa? Apakah saya ingin meniru? Maka nanti kan kita akan masuk melihat pribadi-pribadi yang unik itu kan. Tapi kita harus sadar dulu, yang secitra tadi apa, serupa tadi apa? Serupa dalam apa? Apakah Allah itu dari segi fisiknya ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang apa? Apakah itu yang dimaksud? Coba 10-7 yang dimaksud dengan secitra itu apakah hanya berdasarkan ini serupa segambar? Apa yang dimaksud dengan secitra? Apa yang disebut dengan citra? Siapa sebenarnya manusia itu? Ada yang ini kan kadang-kadang secitra dengan Allah. Enggak, saya nggak menghayati. Dulu ada kelas 10 yang profes gitu kan. Dia sangat menghayati yang namanya teori evolusi. Maka 10-7 juga demikian. Lalu yang secitra dengan Allah itu yang mana? CBCC. Kayak yang lain. Yang disebut secitra dengan Allah serupa dengan gambar Allah itu apa? Memiliki sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu apa? Baik. Maka semua yang baik itu berasal dari Allah. Ya, Bu, dia ateis, mengaku dirinya ateis, tapi melakukan kebaikan. Berasal dari Allah? Hah? Iya, semua kebaikan itu berasal dari Allah. Meskipun dirinya tidak mengakui Allah itu, ya kan?
diberi akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Akal budi. Apakah Allah itu adil memberi akal budi semua? Iya. Siapa yang tidak punya akal budi di sini? Semua punya ya. Siapa yang tidak punya hati nurani? Kalau kita sambil membayangkan mereka yang terlahir cacat, punya nggak ketiga hal ini? Punya. Maka setiap manusia diberi akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Akal budi inilah, ini salah satu konkret dari itu tadi ya, memperjuangkan kebenaran yang sedang dia hayati. Saya boleh nggak ini? Nah, salah satu dari hal-hal itu. Apakah ketika saya memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas ini sudah saya maksimalkan dengan baik? Jonathan Efraim, Jo, sudah belum? Ya. Apakah kamu sudah mengembangkan akal budimu? Belum. Belum maksimal. Sudah, sedang, Bu, dan akan, ya kan? Sudah terjadi. Makanya saya lulus dari SMP, Bu. Sekarang masuk di kelas 11 untuk semakin mengembangkan akalku ini. Nanti harapannya adalah saya mampu menciptakan, menghasilkan jadi ahli apa, ya kan? Oke. Maka penciptaan itu terus menerus. Allah memberi kita dari awal, lalu kita kembangkan. Kalau itu tidak direspon, terjadi nggak sih? Allah memberi, lalu kita menerima. Kalau tidak diterima, kalau tidak dikembangkan, ini bisa terjadi nggak? Bisa mengembangkan, bisa menghasilkan sesuatu tidak? Tidak bisa. Jadi gunanya adalah dengan hati terbuka kita mengembangkan, ya kan? Sudah mengembangkan dulu? Sudah. Apa yang kamu kembangkan? Dari ketiga hal itu, akal budi, hati budi. Apa contohnya? Kalau akal budi itu sangat Oke. Expo yang membantu sangat kan di SMP ada soal hobi, kemampuan dan Tadi bilang mampu menghasilkan sesuatu itu contohnya. Nanti kamu tinggal membahasakan, ya. Dalam pelajaran agama, ide-ide yang diminta salah satunya adalah konkret. Ketika itu kali. Ini kelihatan berpikir lama. Artinya apa? Saya punya rasa, Bu. Saya bisa mengasihi teman saya bisa menyapa bapak ibu guru. Munculnya pertama dari conscious, ya. Jadi para gadis yang ini kan orang-orang yang cerdas, tapi kadang-kadang abstraknya itu lebih banyak. Ibu mengajak Anda untuk semakin konkret, mengakui, jangan takut salah, ya, jangan takut salah. Kehendak bebas, siapa yang bisa memberi contoh? Saya seorang pribadi yang punya kehendak bebas. Ya. kita setiap hari bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Misalnya kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa olahraga tanpa ada ada yang menghalangi kita. Oke, bagus. Jelas? Yang di belakang bisa dengar? Ya, kehendak bebas. Tapi nanti ada hubungannya. Apakah saya hanya melakukan itu untuk kesenanganku sendiri, atau di kelas ini ada aturan kan? Nah, di sekolah ini ada aturan. Maka kebebasan yang mana yang bisa saya lakukan untuk diriku dengan kebersamaan atau dengan orang lain. Contoh ya. Dari SD sama semuanya. Dasar bahwa manusia secitra dengan Allah untuk Kristen Katolik dari kitab Kejadian. Jelas ya? Muslim ada di sini Muslim? Oke. Apakah mengakui diri yang secitra dengan Allah? Iya. Kalau ini kan dari kitab suci Alkitab ya. Kalau di Al-Quran ada dasarnya kira-kira? Ada. Mana lagi yang Muslim? Ada ya? Jadi sama sebenarnya. Buddha, ada Buddha? Nggak ada. Hah? Masih ada? Hah? Katolik. Hindu. Nggak ada. Intinya adalah semua agama itu kan banyak cara menuju Roma, banyak jalan menuju Roma, ya kan?
surga. Banyak cara menuju Allah. Ya. KGK dikatakan di sana, kalau ini Alkitabnya ya. Ini katekismus ya. Katekismus gereja Katolik. Katekismus. Siapa pencetus katekismus pertama? Pelindung sekolah kita. Petrus Katekismus. Jangan lupa, oh ternyata Petrus Katekismus itu orang hebat, pencetus katekismus. Nanti ya, katekismus itu seputar tanya jawab tentang iman. Maka Petrus Katekismus itu dulu mendampingi anak-anak muda. Kenapa mereka sesat dan seterusnya. KGK lalu muncul diperbaharui oleh gereja. Hantu itu disebut seseorang atau pribadi? Sesuatu itu ya. Apa ini? Yang tidak bisa terlihat atau bisa, kalau barang bisa terlihat ya. Sosok. Ini bukan sosok ini. 10.7 ini bukan sosok. Sosok nggak di sini lihat? Sesosok atau seorang. Seorang ya. Seorang pribadi. Jadi jelas mempunyai raga, jiwa dan roh. Maka adillah, harapan ibu, adillah memberi makanan untuk ketiga. Caranya gimana memberi makanan ketiga tadi? Untuk fisik apa yang pertama-tama dilakukan? Makan, minum, tidur, bagus, jelas. Untuk jiwa apa yang dilakukan? Jiwa ini sudah belajar mengasah ya kan? Nah, belajar, mengasah, merasa itu bagian dari jiwa. Untuk roh, apa yang bisa dilakukan? Rohani, berdoa, membangun relasi dengan Allah. Ya, Gusta, mana Gusta? Oke, bertanya atau membuat pertanyaan. Bertanya atau membuat pertanyaan. Coba dijawab ini. Saya ingin bertanya atau membuat pertanyaan saja, pernyataan. Gus, boleh pernyataan. Sebagai pribadi yang beragama. Nah, ada lagi yang baru nih. Seseorang yang beragama itu beriman. Tapi seorang yang beriman sudah pasti beragama. Apakah hanya sekedar agama itu di KTP saja, atau nanti sudah konkret dalam? Nah, teman-teman, ini nanti Bu Rosa akan bagikan di PCR. Selanjutnya, supaya nanti juga bingung ya, nanti di apa namanya? Sambil dipikirkan sekarang. Pertemuan berikut kita akan bahas sambil dipikirkan dari sekarang nih. Membuat suatu karya yang unik dan menarik. Tadi kan saya sebagai pribadi yang secitra itu diberi akal, mampu mencipta. Ya, nggak usah dipikir hebat-hebat, menciptakan pesawat, nuklir dan seterusnya belum. Sekarang dulu dipikir nih, mampu mencipta apa ya? Kan? Saya menjadi tutor bagi teman, saya menghasilkan apa di rumah, ya? Bisa berupa lagu, puisi, pelayanan, berupa pelayanan dan lain. Lalu nanti kita akan masuk dalam kelompok, lalu nanti ada ini apa namanya? Karena waktunya sudah habis, pertemuan berikut kita akan lanjut. Ya? Nanti bisa bagikan di PC ya. Masing-masing anak buat karya. Iya, masing-masing pribadi tentukan dulu ya. Apa ya? Sebagai pribadi apa ya yang bisa saya buat? Saya sudah kelas 10 nih. Apakah selama ini saya sebagai pribadi hanya dilayani dulu? Oh ternyata saya mampu memasak, gitu kan? Jadi kalau bingung nih sambil tanya. Ibu yakin bahwa 10.7 sudah mampu melakukan, menciptakan suatu karya apapun. Gak usah terlalu besar-besar, saya menciptakan itu tadi ya. Kalian berani berhasil itu, nanti yang besar, oh mengakui, saya harus berhasil. Jelas? Minggu depan sudah ada.
Boleh dibawa atau boleh ditulis di PPT-nya. Apa namanya, catatan-catatan dulu kan. Nanti harapannya adalah sharing. Punya saya begini loh, saya mampu buat ini loh, gitu ya. Pelayanan dibahasakan, di-sharingkan tuh. Saya minggu kemarin mampu melayani ini. Sudah pernah kan? Boleh. Ya. Nah, Ibu yakin semuanya punya. Maka kalau ada yang mengatakan, Bu saya nggak punya apa-apa, kamu harus kembali ke SD. Ibu yakin semuanya punya. Jadi tugasnya apa? Menemukan, membuat dulu satu karya. Untuk kita share. Ya, sambil nanti Bu share PPT-nya di GCR dan apa yang mau dilakukan nanti Bu presentasi. Ya. Baik, 10-7 tetap semangat Ibu. Sampai ketemu. Ini belajar apa kalian?